Purba yang sudah memberikan masukan, bisa juga sudah mulai masuk ke kesimpulan. Jadi beliau ini nanti juga akan memberikan pelajaran khusus kepada rekan-rekan, Bapak dan Ibu rekan-rekan paralegal ini. Dan ini ada satu pertanyaan melalui chatting ini, izin. Oh iya, yang tadi bagaimana peran dan fungsi dari paralegal ini memang akan kami berikan materinya jam 2 siang ini. Jadi nanti akan kami sampaikan bagaimana fungsi, tugas tentang paralegal, tapi kami akan mencoba apa perbedaan dari non litigasi dan litigasi. Dan ini jadi rekan-rekan paralegal untuk fungsi, kemudian tugas dan yang lain akan saya sampaikan nanti. Tapi non litigasi ini adalah kita melaksanakan ataupun memberikan jasa hukum di tingkat bukan di dalam persidangan ataupun di pengadilan negeri atau pengadilan lainnya, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Untuk rekan-rekan paralegal ini belum bisa mendampingi, tapi itu adalah tugas pokok dan fungsi dari advokat. Itu intinya. Jadi ranah kita adalah ya di kepolisian, bisa sampai ke kejaksaan atau instansi terkait ya sebagai konsultan. Jadi kalau paralegal ini kita sebagai konsultan hukum ya, paralegal tingkat dasar. Kemudian apabila masyarakat meminta pendampingan, pelayanan hukum, bisa kita memberikan. Juga kita bisa memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di sekitarnya, di lingkup tugasnya. Jadi rekan-rekan paralegal ini kalau bahasa umumnya adalah sebagai asisten advokat ya, asisten advokat membantu pelaksanaan tugas-tugas advokat bisa. Tapi khusus di tempat kita nanti rekan-rekan paralegal ini bisa melaksanakan tugas bersama-sama dengan advokat yang ada di kantor cabang. Jadi kami sudah ada 54 kantor cabang di seluruh provinsi, ada juga di kota-kota besar. Jadi bisa bergabung, apalagi kalau memang misalnya tugasnya di Jakarta, kami kantornya di apartemen Signature Pak Grande, Jalan MT Haryono, ya, kopling nomor 20. Bisa bapak-bapak langsung ada perkara yang ditangani, bisa kita kerjakan bersama. Kami sudah biasa di sini, ada advokat, ada konsultan hukum, ada juga paralegal. Menjadi satu surat kuasa. Kemudian kita mendampingi melaksanakan tugas. Nanti yang di Bandung juga sudah ada kita kantornya. Kemudian di Bogor, di Surabaya ada, di Semarang kami ada di Jalan Kaligawe, kemudian di Pontianak, di Banjarmasin, kemudian di Aceh, ada juga yang di Medan, ada juga yang di Jambi, ada rekan-rekan semuanya. Struktur organisasinya sudah kami siapkan, nanti akan kami share di dalam grup. Itu yang saya sampaikan, dan istilahnya ya ini jasa hukum merupakan suatu produk ya bisa juga kami laksanakan. Nanti kami sudah bekerja sama pertama dengan PT SAI Indonesia. Kami sudah merintis dengan penjajakan ya dengan PT Alfa. Jadi nanti misalnya ada Alfa yang besar, Alfa Express yang ada di Jakarta ini, ada yang di GBK ya, di Gelora Bung Karno Senayan, ada di Kelapa Gading, sehingga kita menyiapkan konsep. Misalnya ada yang seperti di belakangnya Ibu Atik Musyawaroh itu yang dari Kalteng. Nah, kami di situ udah menyebarkan untuk bekerja sama. Kemudian ada permasalahan misalnya di Palangkaraya, ada permasalahan, kita akan menggunakan konsultasi hukum melalui online. Jadi di sana ada misalnya, apalagi nanti kalau sudah bisa dengan PT Alfa misalnya, ada istilahnya calon klien, kemudian mendatangi salah satu gerai, ya bisa juga Alfa nanti Indomaret. Jadi kita sudah
bisa sampai ke situ. Kemudian misalnya calon klien ini ada pengisian formulirnya, kemudian diisi, pembayaran melalui kasir, kemudian menentukan jadwal kapan akan dilaksanakan konsultasi hukum. Ini sangat berguna sekali dengan bapak-bapak dan ibu, selain dengan ada advokatnya, ada paralegalnya. Jadi bisa melayani langsung, kemudian ya klien kita, calon klien kita ini sudah bisa membayar langsung di kasir, kemudian lawyer fee-nya ataupun konsultan fee-nya bisa langsung dipotong, bisa rekan-rekan juga bisa mendapatkan fee jasa hukum. Jadi fee jasa hukum ini walaupun bagaimana kita ini profesional ya, jadi bisa melayani secara online kasus apapun, baik perdata, pidana, konsultan pajak, kemudian juga masalah perceraian, pernikahan, dan gonok ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan ide ini memang baru kami sampaikan di dalam pelatihan paralegal angkatan 4 ini. Tapi formatnya, kemudian sistemnya sudah mulai kami siapkan. Ya, kami punya IT di sini, sebagai IT-nya adalah sekretaris dari LBH dan AD80 Bapak Edwin Lubis, SHMBA. Beliau lulusan dari Amerika, dulu juga kerja di bidang masalah IT ini. Mudah-mudahan bisa tercipta dan bisa kerjasama. Tapi yang jelas untuk distributornya adalah PT SAI. Jadi kami sebagai jasa hukum ini akan didistribusikan oleh PT SAI. Misalnya mau kemana kami siap, dan rekan-rekan untuk yang di wilayah juga sudah siap. Jadi saya kira itu jawaban dari pertanyaan. Kalau memang sudah cukup, kami bisa rekan-rekan kita istirahat 10 menit. Ada pertanyaan lagi, coba. Iya, halo. Ya, sebentar. Lagi dilihat. Bagaimana gambaran konsultasi mediasi di kepolisian, bisakah kita dengan masyarakat bernegosiasi di prasidang? Ya, ini mungkin Pak Sadar mau menjawab. Silakan Pak Sadar. Beliau lama bertugas di Barreskrim tadi. Silakan Pak Sadar. Jadi pertanyaannya itu bagaimana gambaran konsultatif mediasi di kepolisian, bisakah kita dengan masyarakat bernegosiasi? Jadi di kepolisian itu ada namanya restoratif justice. Jadi polisi boleh mempertemukan, memediasi yang saling pelapor dan yang dilaporkan. Walaupun dia itu pidana, tapi itu bisa di restoratif justice. Yang penting dua-duanya bisa. Prosedurnya sudah ada, dan ini ada beberapa yang sudah kita lakukan, seperti di Medan, di Polrestabes Medan sedang kita lakukan restoratif justice. Kemudian demikian juga di Polres Pacitan sudah kita lakukan. Itu sudah ada petunjuknya semua. Jadi kita membantu sebagai paralegal, membantu klien kita memberikan data-data. Demikian juga nanti dari pihak lawannya. Kira-kira demikian. Jadi untuk restoratif justice sudah diatur di kepolisian. Demikian juga di jaksa sudah diatur itu restoratif. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Sadar Sebayang sudah memberikan informasi tentang restoratif justice. Ini adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan ataupun musyawarah. Jadi beliau sudah melaksanakan juga, termasuk rekan-rekan paralegal. Jadi rekan-rekan paralegal ini mempunyai tugas, kewenangan, dan fungsi